نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Dibagi dulu biar enggak ngerintangi ya. Monggo, silakan dibagi dulu sampai selesai, baru dimulai kajiannya. Sudah bisa dimulai? Dah, tak boleh rame ya. Baik. Ikhwatal iman, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja, yaitu mengantarkan kita ke surga, niscaya itu sudah cukup menjadikan kita untuk semangat untuk bertolabul ilmi. Dan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi kita, bukan ditambah hartanya, bukan ditambah kekayaannya, bukan ditambah seger kewarasannya, bukan ditambah lancar bisnisnya. Itu bukan tanda kebaikan. Tapi Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi diri kita, tandanya adalah Allah jadikan hati kita semangat untuk mau memperdalami agama Islam. Maka hadirnya kita di masjid ini untuk mempelajari ilmu agama itu insya Allah menjadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ikhwatal iman, insya Allah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah prahara di negeri akhirat. Ini adalah salah satu rukun iman yang kelima yang wajib kita imani. Rasulullah pernah ditanya tentang iman. Iman itu apa?
Maka Rasulullah menjawab, iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah pernah ditanya, iman itu apa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir engkau beriman dengan qadarnya Allah, yang baik maupun yang buruk. Nah, dari 6 ini, pada kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan rukun iman yang kelima, antu'mina bil yaumil akhir, bahwa nanti akan ada perhara-perhara, kejadian-kejadian di akhirat nanti yang kita harus tahu supaya kita mempersiapkan diri di hari yang mana di hari itu banyak manusia yang ketakutan, terbelalak, diliputi kesedihan yang mendalam, itu di kampung akhirat. Maka kita harus tahu bagaimana perjalanan manusia setelah kematian nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus segala kelezatan, al-maut, yaitu kematian. Kalau kita ini mati, harta kita tinggalkan, yang menikmati ya ahli waris kita, itu bukan harta kita lagi. Kalau kita mati, kita yang nanggung hisabnya. Harta yang kita usahakan itu kalau halal akan menjadi hisab, kalau haram menjadi azab. Ya, Rasulullah mengatakan jika anak Adam mati, dia akan diikuti 3 hal. Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Manusia kalau mati akan diikuti keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya kembali ke dunia, keluarganya kembali ke dunia. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemani dirinya, yaitu amalnya. Kalau kita mati, harta kita langsung dibagi jadi ahli waris. Kalau kita mati, istri kita sedih, anak kita sedih, tapi sesoleh-solehnya anak kita nggak akan betah nunggu 2 jam di kuburan kita, pasti pulang. Dan dia sedih, sedihnya nanti ketemu istrinya, ketemu anaknya, hilang sedihnya. Lihat anaknya main-main sudah mulai hilang, namamu sudah mulai dilupakan. Bahkan mereka terkadang sudah tidak mendoakan. Mereka yang kamu cintai, kamu bekerja siang malam menyekolahkan anakmu, ngasih belanja istrimu. Kalau kamu mati, ya sedihlah 1 bulan, 2 bulan. Istrimu sedih, tapi kalau selesai masa iddahnya, istrimu akan berubah pikiran. Dia akan berusaha mencari penggantimu dengan harta yang kau wariskan kepadanya. Hartamu diambil alih sama dia, dan dia akan menikah sama orang lain. Itulah makna bahwa hartamu akan kembali, keluargamu akan kembali. Hanya satu yang menemani kita, amal kita. Kalau kita mati, Pak, kalau kita ini mati nih, pertama kali yang langsung hilang dari diri kita adalah nama kita. Kalau Fadlan ini mati, semoga kita semuanya panjang umur dalam ketaatan. Amin. Kalau Fadlan mati, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Ini contoh saja, jangan saya lah, yang lain aja ya. Kok tidak enak. Ya. Fulan mati, namanya Ahmad. Ahmad mati, wafat. Kalau dia wafat, langsung namanya dihilangkan. Tidak ada orang mengatakan, gimana Ahmad sudah dibawa pulang apa belum? Tidak ada.
Mereka akan mengatakan jenazahnya sudah dibawa pulang apa belum. Nggak ada orang mengatakan gimana Ahmad sudah dimandikan belum. Nggak ada. Mereka mengatakan jenazahnya sudah dimandikan belum. Langsung namanya hilang. Wallahi seandainya kita itu tahu betapa cepat manusia itu melupakan kita setelah kematian kita, wallahi kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dari itulah kita harus mengingat akhirat. Kalau kita wafat itu cuma ada dua kemungkinan kuburan kita itu. Tidak ada yang ketiga. Kuburan kita itu cuma ada dua kemungkinan. Imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Kalau tidak taman di antara taman-taman surga, maka yang kedua hufratun min hufarin niran, lubang di antara lubang-lubang neraka jahanam. Nggak ada yang ketiga. Itu dua pilihannya itu. Nah, semoga yang hadir di sini mudah-mudahan kuburannya nanti adalah taman surga. Ketika manusia mati akan datang hari akhir, gerbang menuju hari akhirat. Prahara hari kiamat, prahara menuju kampung yang abadi. Sebelum ke surga dan sebelum ke neraka ada prahara-prahara yang harus kita ketahui. Ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang harus dilalui. Bermula dari ditiupkannya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Dan ingatlah di hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Kaget semuanya mereka. Dan di ayat yang lain surat Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ketika sangkakala sudah ditiup, seluruh manusia di jagat raya dan seluruh makhluknya Allah terkejut dan mereka mati semuanya. Mati semuanya. Illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah yang enggak mati. Di antaranya mungkin yang siapa? Yang enggak mati. Sebagian tafsir mengatakan ya yang niupnya. Siapa yang niup? Malaikat Israfil. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Kemudian datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Maka manusia bangkit dari alam kuburnya, semuanya berdiri menunggu pengadilan hari kiamat. Para ulama berselisih pendapat tentang jumlah tiupan pada hari kiamat. Ada yang berpendapat 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama namanya nafkhatu al-faza'. Tiupan yang membuat seluruh makhluk terkejut ketakutan. Tiupan yang kedua adalah nafkhatus sa'. Tiupan yang membuat mereka mati semua. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan al-ba'ats. Mereka bangkit semuanya. Pendapat yang lain mengatakan tiupan cuma 2. Dan ini insya Allah yang rojih. Yang apa? 2 ini. Yang dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tiupan ketakutan sama tiupan mati itu jadi 1. Bukan 2 tapi 1. Ketika ditiupkan dan asur
sur itu dari segi bahasa artinya tanduk. Sungu cara Jawa nih. Tahu ya Pak? Tanduk itu yang buat trompet zaman dulu kan, trompet terbuat dari kayak gitu tuh. Dari segi bahasa seperti itu, yang ditiup oleh malaikat. Siapapun yang mendengar itu ketakutan dan mati semuanya. Ketika mereka mati semuanya, baru ada tiupan yang kedua. Mereka manusia di jagat raya ini, semua yang ada di kuburan-kuburan itu keluar semuanya nanti. Berapa jarak antara dua tiupan ini? Apakah ditiup terus mati kabeh, terus ditiup lagi urip kabeh? Berapa jaraknya? Nah, jaraknya ini sudah pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, perhatikan. Abu Hurairah pernah berkata, ma baina nafkhataini arba'un. Antara kedua tiupan ini ada jarak 40. Qalu, orang-orang bertanya ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, arba'una yauman. Hei Abu Hurairah, apakah yang dimaksud panjenengan 40 itu 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah mengatakan, aku enggan untuk menyampaikan berapa makna 40 itu. Terus tanya lagi, arba'una syahron, apakah yang panjenengan maksud itu 40 bulan? Kata Abu Hurairah, bukan. Abaitu, aku enggak mau jawab. Akhirnya mereka mengatakan arba'una sana, 40 tahun. Sama, Abu Hurairah mengatakan abaitu, aku enggan menjawabnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, maksudnya di sini Abu Hurairah tidak tahu apakah 40 hari, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan. Tapi yang didengar oleh Abu Hurairah, ya. Jadi mohon maaf, yang ngomong ma baina nafkhatain arba'un itu Rasulullah. Saya ulangi ya. Rasulullah mengatakan antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 tahun. Lah perawi hadis ini siapa namanya? Abu Hurairah. Lah para sahabat yang masih hidup atau para tabi'in tanyanya ke Abu Hurairah, karena Abu Hurairah yang meriwayatkan dari sini. Apakah 40 hari? Enggak jawab. Apakah berapa tadi? 40 tahun, 40 bulan? Enggak jawab. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, itulah kaidah dalam masalah ilmu ghaib. Menyampaikan sebatas adanya dalil. Tidak berani menambah, tidak berani apa? Mengurangi. Itu kaidah dalam masalah ilmu ghaib. Ada dalil disampaikan, enggak ada, ya sudah, wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Ustaz, dulu ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun itu bajunya warnanya putih apa biru? Wallahu a'lam. Lah lagian kita gak harus jawabannya yo gak bermasalah toh. Lah gak boleh dijawab sama wallahu a'lam, kita gak tahu. Sebatas ada dalil. Nah, itu ya itu. Setelah itu manusia semuanya namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Semuanya bangkit dari alam kuburnya. Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu semua manusia keluar dari kuburannya. Ashtatan. Banyak manusia berbondong-bondong. Liyurau a'malahum, untuk melihat amalnya. Gak ada yang terselip. Semua amal yang kamu lakukan di kamar sendirian, gak ada orang tahu, ditampilkan semuanya pada hari kiamat. Lah itu yaumul ba'ats. Setelah itu ada proses lagi namanya yaumul mahsyar, padang mahsyar. Manusia digiring menuju padang mahsyar. Bagaimana kondisi manusia digiring dari kuburannya, digiring semuanya ke padang mahsyar? Bagaimana keadaannya? Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Ghurla. Kata Aisyah, kata Rasulullah, kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah mengatakan, nanti pada hari kiamat manusia akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, nyeker kabeh, gak sepatuan, gak sandalan, nyeker kabeh, digiring dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang, tidak memakai seuntai benang pun, tidak pakai benang belas, udah belejet, telanjang kaki, telanjang badan, dikiring. Ghurlan, semuanya laki-lakinya nggak ada yang sunat, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, gak sunat. Qultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, pada waktu itu apakah seluruh laki-laki, seluruh wanita telanjang semuanya? Apakah tidak mereka nanti akan melihat aurat satu sama lain? Dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya pada waktu itu sangat dahsyat, sehingga orang gak sempat mikiri orang lain, tidak sempat orang mikiri aurat orang lain. Ketakutan terbelalai, bagaimana nasibku nanti ini, aku masuk surga apa aku masuk neraka, ketakutan. Gak ada sempat lihat orang lain. Yauma yafirrul mar'u min ahi, seorang akan terpisah dari keluarganya. Wa ummihi wa abi, dari bapak dari ibunya, gak ngerti di bapaknya di main, gak ngerti. Ketakutan semuanya. Kemudian bagaimana proses perjalanannya itu? Kalau tadi diriwayatkan Imam Muslim, manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah. Innakum tuhsyaruna rijalan, nanti pada hari kiamat kalian akan digiring menuju padang mahsyar rijalan, jalan kaki. Warukbana, dan ada yang mengendarai kendaraan. Ada yang mengendarai kendaraan. Watujarruna ala wujuhikum, dan ada yang diseret di atas wajahnya, diseret di atas wajahnya. Orangnya tengkurap, diseret. Wajahnya ini apa? Menghadap ke arah tanah, diseret. An Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda. Pada hari kiamat nanti manusia akan digiring ke padang mahsyar ardin bayda, tanah yang putih. Laisa fiha alamun li ahad. Ini benar-benar tanah luas dan tidak ada tandanya. Ini miliknya fulan, ini sekian hektar miliknya Pak Kaji, ini sekian hektar miliknya Pak Kades, ini yang 10 hektar miliknya perusahaan. Tidak ada, nggak ada tanda miliknya siapa-siapa. Kosong melompong. Manusia akan dikiring semuanya. Kemudian dikatakan
tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamigdari milin. Matahari akan didekatkan pada hari kiamat kepada makhluk sampai jarak matahari dengan makhluk cuma 1 mil. Ada 2 tafsiran 1 mil ini. Mil ya ukuran kita. Mil berarti berapa kilo? 1,6 ya. 1,6 kilometer. Ini matahari tutup bola loh ini. Ini matahari. Kau gede. Sebagian mengatakan mil itu wadahnya celak. Antum tahu celak yang dicelupin itu. Artinya intinya sangat dekat sekali antara matahari dengan bumi. Qala Sulaim bin Amir, fa wallahi ma adri ma ya'nil mil. Amma safal amil allati tuqtahalu bihil ain. Karena mil dalam bahasa Arab itu ada yang pakai apa tadi? Celak itu ada yang mengatakan mil ya seperti kita ini mil. Jadi ada 2 makna. Tapi dua-duanya mengandung makna apa? Sangat dekat. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Manusia berjalan di padang mahsyar sesuai dengan amalannya. Ya. Ada di antara mereka yang mereka karena matahari didekatkan maka kepanasan dan keringatnya nih, ada yang sampai betisnya kebanjiran, ada yang sampai kedua kakinya, kedua apa? Mata kakinya. Ya, wa minhum man yakunu ila rukbatahi, ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ini bukan air kolam loh, kalau kolam bisa untuk berenang seger. Ini keringat manusia. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yiljimuhul araq iljama, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, di saat seperti itu ada 7 golongan yang diberi aman oleh Allah. Di saat manusia kepanasan, keringetan, ada 7 orang yang diberi jaminan dapat naungan pada hari kiamat. Siapa 7 orang itu? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan 7 orang ini siapa saja. Sampai catat bu, ibu-ibu dicatat, mas-mas. Kira-kira kita ini harus bisa menjadi 7 orang ini, supaya nanti pada hari kiamat kita diberi naungan gak kepanasan. Rasulullah mengatakan sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Siapa saja 7 orang itu? Ketika manusia kepanasan digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, ketakutan, terbelalak semuanya, 7 orang aman, gak kepanasan. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu punya segala-galanya. Mau dolim itu sangat mudah, tapi dia mampu meredah hawa nafsunya dan bisa berbuat adil. Padahal motivasi dan faktor-faktor untuk berlaku dolim itu punya tentara, punya ini, punya itu. Kalau mau dolim bisa gitu loh. Tapi dia redam amarahnya, dia redam hawa nafsunya, bisa berbuat adil. Nah, ini dapat naungan pada hari kiamat. Yang nomor 2, wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Pemuda disebutkan bukan orang tapi pemuda. Kenapa kok pemuda? Soalnya ini mau tua seneng nang masjid ya piye meneh. Wong tuwa dikek dhuwit kono diskotik mlakune lho gak iso. Joget-joget tambah loyo tambah lugur. Sijine arek enom syahwate gede, ambisinya luar biasa, tenaganya masih kuat, waktunya masih luang, semangatnya membara, syahwatnya memuncak. Itu pemuda, tapi dia mampu meredam dan taat kepada Allah. Wah, ini calon dapat naungan pada hari kiamat. Loh Ustaz, berarti wong tua ndak oleh naungan. Ada nomor 3, sabar sih ono.
Waro iki jatahe wong tua-tua iki, Pak. Ono Pak aja wedi. Dikasih ono jatahe. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid au fil masajid, dan orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Iki wong tua-tua dapat. Wong sing atine gumantung di masjid. Mau berangkat nang gone Gresik kota. Sebentar lagi ki zuhur, wis engko lah saiki salat zuhur sih. Nah itu maksudnya hati ini kecantol nang masjid. Paham maksudnya nggih? Jadi mikir masjid pokoknya. Kowe iki nang sawah jam piro wis kaya angane Jumatan iki. Mulai wis tinggalno pacule, tinggalno sawahe, tinggalno parine nang masjid. Dadi urip itu kepikiran masjid. Wah iki jam piro iki? Kaya-kayane wis salat-salat iki angkate subuh. Langsung utek iki langsung pikirane masjid itu. Atine kecantol nang masjid itu wong sing oleh naungan pada hari kiamat. Hatinya gumantung. Ngerti gumantung, Mbak ya? Bergantung, kecantol di masjid. Jadi kepikiran wae salat. Saya punya ibu mertua itu, Pak. Rumah saya itu sampingnya itu ada masjid, tanah keluarga. Tanah keluarga dibangun masjid. Ibu saya itu sama bapak saya, tapi saya cerita ibu saya, bapak saya sudah wafat duluan. Ini ibu saya ini pokoknya sholat terus tidak pernah, meskipun perempuan, sawah waktunya sholat pulang sholat. Waktu menjelang wafatnya, anaknya nggak ada yang nunggoi, aku tok yang nunggoi. Jadi aku ngerti betul bagaimana wafatnya ibu mertua saya itu. Itu sing ditakokno terus, wis azan ta iki. Wah jam 09.00 Mak sian Mak. Jam 09.00 isuk. Tapi sing dipikirku sholat soalnya pikiran itu sholat gumantung hati. Mudah-mudahan itu termasuk tanda kebaikan. Kemudian nomor pinten saat ini 1, 2, 4 warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang nomor 4, calon-calon orang yang dapat naungan pada hari kiamat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seduluran karena agama. Bukan wah iki wong sugih tak parani supaya aku cek oleh keuntungan. Oh aku ikan pengusaha, iku anggota dewan tak parani, tak koncoi, dudu iku. Tapi wong sing bener-bener saling mencintai karena Allah. Delok dulure salah diparani nang omahe, aku iki seneng nang sampean, mangane sampean tak tuturi. Ojo nglakoni ngene gak oleh. Wah iku luar biasa. 2 orang saling mencintai karena Allah. Menyambung kekerabatan, menyambung hubungan bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia bukan karena ini bisa dimanfaatkan, bukan, tapi karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai orang ini, nggak ada urusan duniawi yang menjadikan aku itu koncoan sama dia, hanya saja dia itu orang baik. Maka aku senang koncoan karo wong iku. Berteman karena Allah. Nomor 4, nomor 5. Wa rajulun talabathu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak wanita yang cantik jelita, punya kedudukan, punya nasab, punya harta. Wanita cantik, kaya, ngejak wong lanang berzina. Gratis, gak ada yang bayar ini. Gratis. Qala, tetapi lelaki itu mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Coba sampean bayangno saiki ono wedok ayu ngejak sampean wis gratis. Sugih pisan. Wah, itu bisa membuat laki-laki hilang akal sehatnya. Tapi laki-laki ini ketika diajak perempuan cantik kaya raya diajak berzina, tapi laki-lakinya mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Oh, ini dapat naungan pada hari kiamat. Nomor berapa? 6. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Saking ikhlasnya. Sembunyi-sembunyi. Sedekah sirri. Yang terakhir nomor 7,
wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian dia berlinang air matanya dan jatuh karena mengingat dosanya, mengingat akhirat, ndongakno wong tua sampai nangis, netes lohe. Nah, ini calon orang yang akan dapat naungan pada hari kiamat. 7 orang ini sebenarnya dikumpulkan oleh 2 sifat saja. Saya ulangi ya. Kalau antum benar-benar perhatikan dengan saksama 7 sifat orang yang dapat naungan pada hari kiamat, 7 yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya bisa dirangkum dalam 2 sifat. Apa itu kira-kira? Yuk. Apa kira-kira? Sampean paham pertanyaan saya enggak? Saya enggak ngomong jawaban nih, pertanyaan nih sih. Pertanyaan ini paham enggak? Ada berapa orang tadi itu? 7. Tapi 7 itu kalau sampean pikir sing mendalam, intinya cuma 2. Apa kira-kira? Beriman dan bertakwa. Ya tidak salah, tapi bukan itu yang saya maksud. Angkatnya ngomong salah kok gak enak kan? Apa? Ayo. Ini harus diteliti. Dalam mana yang menunjukkan tawadhu? Lafaz mana yang mengandung makna tawadhu? Dalam? Tidak. Pemimpin adil itu bukan tawadhu, itu tugasnya dia memang. Dalam? Ada 2. Yang pertama menahan hawa nafsu. Pemuda itu menahan hawa nafsu. Alaysa kadzalik? Bagus mas. 1, menahan diri. Pemimpin tuh untuk berlaku dolim sangat bisa. Bisa apa enggak? Kekuasaan punya, undang-undang dia yang pegang. Ya, prajurit-prajurit dia yang pegang. Mau dolim bisa, mau sewenang-wenang bisa, tapi dia bisa menahan hawa nafsunya. Ya kan? Betul enggak? 1. Yang kedua apa tadi? Syabun. Nggih. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan beribadah. Apa itu berarti? Menahan hawa nafsu. Termasuk tadi pemuda yang diajak laki-laki yang diajak perempuan, menahan hawa nafsu. Apa lagi? Nah, yang kedua adalah apa? Ikhlas. Tadi kan ada 2 orang saling mencintai karena Allah. Ikhlas, bukan karena dunia. Terus orang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dengan ikhlas. Gitu bukan? Terus seorang yang berzikir kepada Allah sendiri dalam kesendiriannya sampai menangis. Ikhlas apa enggak itu? Ikhlas. Jadi intinya 2 tuh. Nek sampean pengen dapat naungan pada hari kiamat, kabeh wong sak donya kepanasan kabeh. Nek sampean gak gelem kepanasan, itu menahan hawa nafsu. Dan yang nomor 1, nomor 2, ikhlas. Gitu ya. Ada tambahan nomor 8 yang gak dalam hadis itu, disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi tidak hanya 7, ada hadis lain, yaitu man andara mu'siran wada'anhu aw wada'anhu adallahullahu fi dhilli. Yaitu barang siapa menangguhkan utang piutang atau memutihkan utang piutang. Menangguhkan artinya dulure durung iso bayar, wis gak apa-apa, wis satu ini sampean. Atau ya sudah nggak apa-apa, sampean kembalikan bulan depan aja kalau sekarang ini belum punya. Itu berarti menangguhkan. Paham ya? Au wada'anhu atau memutihkan. Memutihkan artinya wis sampean gak usah bayar, wis tak kekno sampean, tak ikhlasno. Ngono ku biasa sing ngutang wong apik. Musaiku sing ngutang itu wes. Jengkel ati kadang-kadang yo, jarine wong-wong ngono. Aku gak terbiasa ngutangi wong. Soale duduk wong sing suwoge. Tapi jarine wong ngono saiki, betul enggak? Sing ngutangi ku malah sing apa? Sing nyilih duwe. Sing nyilih
Itu tambah lebih galak daripada sing ini. Oke. Lah itu nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar yang manusia ketakutan ini, maka orang-orang yang durjana, orang yang gak pernah sholat, orang-orang yang melakukan maksiat dan amalan-amalan kejelekan-kejelekan kekufuran, ketakutan terbelalak karena melihat nih, takut nanti akan ditimbang, dihisab, maka mereka mencari syafaat. Mereka mencari apa? Syafaat. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Adam tidak bisa menolong mereka. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, al-yawm ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah mendekati pohon terlarang. Idhabu ila Nuh, pergilah menuju Nuh. Maka orang-orang ini berbondong-bondong, ketakutan semua ini. Adapun yang dapat naungan enak, nyaman sudah. Ini yang orang ketakutan, mereka datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah manusia pertama yang diutus sebagai rasul ke anak manusia. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Berikan syafaatmu wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah berdoa hingga datang apa yang telah datang kepada kaumku. Apa itu? Banjir besar. Idhabu ila Ibrahim, berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Orang-orang yang berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, anta Khalilur Rahman, engkau adalah kekasih Allah. Berikan syafaat, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabannya sama, nafsi, nafsi. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Idhabu ila Musa, berangkatlah menuju Nabi Musa. Orang berbondong-bondong. Wahai Nabi Musa, engkau adalah orang yang diajak ngomong langsung sama Allah. Kalimur Rahman, Kalimur Rahman, Kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah. Berikan syafaatmu sama. Nggak bisa nih Musa, nafsi, nafsi. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian karena aku pernah membunuh. Nabi Musa pernah membunuh sebelum jadi apa? Sebelum jadi rasul. Nempeleng orang sukunya Fir'aun Kipti, langsung geblak mati. Idhabu ila Isa, berangkatlah menuju Nabi Isa, Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Berangkat menuju. Nabi Isa menjawab, nafsi, nafsi, aku nggak bisa. Khusus Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Idhabu ila Muhammad khatimul anbiya wal mursalin, pergilah ke Muhammad, nabi terakhir umat manusia, yang diutus untuk umat manusia. Berbondong-bondong, ya Muhammad, berikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Maka Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Kemudian Allah berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, isfa tu syaffa. Mintalah, aku perkenankan permintaan. Berikan syafaatmu, aku kabulkan syafaatmu. Terus setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati ya Rabbi, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas yang pasti diijabahi. Dari Adam sampai Nabi Muhammad, setiap nabi dikasih doa pamungkas satu-satu, semuanya doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi sudah menggunakan seluruh doanya. Nabi Adam sudah, Nabi Nuh sudah, semuanya sudah dipakai.
Inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kecuali aku, kata Nabi, aku simpan doa terbaikku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Makanya kita harus berittiba kepada Rasulullah agar mendapat apa? Syafaat. Lah setelah syafaat, itu syafaat kalau dijelaskan satu pertemuan khusus. Ini kan untuk singkat-singkat aja. Setelah itu baru mereka berbondong-bondong untuk dihisab. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali, dan sesungguhnya atas kami hisab kepada mereka. Dihisab semuanya kita. Dan nanti hisab itu, orang masuk surga itu, atau tentang hisab ini manusia terbagi jadi 3. Saya ulangi. Tentang masalah hisab ini manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, hisaban yasiro. Hisab yang apa? Hisab yang mudah. Yang kedua, hisab yang sulit, hisaban asiro, hisab yang sulit. Manukishal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab pasti teradab. Pokoknya di akhirat sampai ditakoni, kenapa kena azab apa? Pokoknya kalau sudah ditanyai kenapa dulu kamu, sudah kena. Manukisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab, didebat hisab, kenapa dulu kok gini, kenapa dulu kamu, pasti dia akan teradab. Akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan hisab yang mudah, hisaban yasiro? Di antara doanya Nabi, Allahumma hasibni hisaban, ya Allah berikan aku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah? Katanya jenengan tadi, ya Rasulullah, pokoknya kalau sudah ditanyai hisab pasti akan di apa? Diazab. Lalu bagaimana dengan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah? Kata Nabi, hisab mudah itu enggak ditanyai. Kata Rasulullah, hisab yang mudah itu tidak ditanyai. Walakinnal ard, tetapi dipaparkan kepadamu, dipanggil, ini loh dosamu dulu, kamu dulu melakukan ini, aku tutup di dunia dan aku ampuni di akhirat. Nah, itu hisab yang mudah. Gak ditakoni blas, baik dodono tok sekamu biyen iku salamu iki lho. Biyen tak tutupi dosamu, saiki nduk akhirat tak sepuro. Wis jalan wis. Iku hisab yang mudah. Tapi nek awakmu ditakoni, lapo awakmu ya wis kenek awakmu ditakoni ngono iku. Manukisal hisab faqad udzib. Kalau sudah ditanya pasti tersiksa. Mikir jawabannya, enggak tahu jawabannya. Yang nomor 3, yadkhulunal jannata bila adzab wala hisab. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, semoga yang hadir di sini yang masuk yang nomor 3 ini. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tidak ada kenikmatan melebihi ini. Yadkhulunal jannata bila adzab wala hisab. Syaratnya apa? Nah itu. Jangan kok asal pengen tahu yang nomor 3 dan nggak tahu apa yang harus diamalkan. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitab Tauhid, beliau membuat bab. Beliau membuat apa? Man haqqaqat tauhid, barang siapa merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, yadkhulunal jannata bila adab wala hisab. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terus beliau mencantumkan hadis. Ini sebenarnya panjang ya kalau ceritakan. Hadisnya ini panjang. Rasulullah menceritakan, kata Rasulullah, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi yang di padang mahsyar dengan beberapa orang saja. Aku melihat seorang nabi yang sama 2 orang. Aku melihat seorang nabi yang jalan sama 1 orang, gak punya pengikut lain kecuali 1 orang loh. Dan aku melihat seorang nabi gak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Pernah dengar hadis itu kan? Pernah dengar gak? Jalan sendirian, kata Rasulullah.
Tiba-tiba datang rombongan manusia yang sangat banyak. Kata Rasul, aku mengira itu adalah umatku. Ternyata Musa wa qaumuhu, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Terus datang lagi yang lebih gede. Hadhihi ummatuka, wahai Muhammad, inilah umatmu. Lebih gede daripada seluruh nabi. Lebih gede, lebih memenuhi ufuk. Semua dipenuhi umatnya Nabi. Terus kata Allah atau dikatakan ke Rasulullah, di antara mereka itu sab'una alf, 70.000 orang, yadkhulunal jannata bila adab wala hisab. Di antara mereka itu ada 70.000 orang, 70.000 orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Alat tuh langsung masuk surga. Setelah itu Rasulullah berdiri masuk rumah. Para sahabat nih, Rasulullah sudah nggak ada, Rasulullah masuk rumah, tapi para sahabat masih kepikiran, siapa 70.000 itu? Ini maksudnya saya suruh berhenti. Tandanya dia. Adzan dulu, nggih, biasanya. Terus berhenti. Langsung aman. Oke. Sampai mana tadi? Sab'una alf. 70.000 masuk surga tanpa adab dan Rasulullah ketika menjelaskan kayak gitu, Rasul berdiri masuk rumah. Para sahabat kepikiran. Dan diantara metode pengajaran Nabi adalah membuat orang penasaran. Diantara metode pengajaran Rasulullah adalah membuat orang lain apa? Penasaran. Nggak langsung diodono sama Nabi. Cik mikir sih. Setelah itu Rasulullah balik, para sahabat bertanya. Sebagian sahabat yang mengatakan mungkin ini yang nggak sempat menjumpai masa. Sebagian sahabat itu mengira-ngira, menduga-duga, oh mungkin ini yang nggak pernah menangi itu, jumpai ya, nggak pernah menjumpai masa jahiliyah. Oh mungkin ini khusus sahabatnya Nabi, punya asumsi. Terus baru datang Rasulullah, ditanyakan, ya Rasulullah, sinten 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Akhirnya dijelaskan sama Nabi, ya sampai tulis sih, sampai tulis masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa mereka itu? Dijelaskan sama Nabi, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah, atau orang-orang yang tidak minta disuwuk. Ruqyah itu kan bahasa Arab, coro Jawa nih ya, suwuk ya. La yastarqun, tidak mau, tidak minta diruqyah. Terus nomor 2, humul ladzina wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak bertatoyur. Apa tatoyur itu? Sudah saya jelaskan di tempat ini. Nggih, sampun nggih. Gini mboten? Perlu dijelaskan lagi dah? Lupa nggih. Biyen mboten saged sakniki supih. Biyen gak ero saiki lali. Gak mungkin, syarat orang lupa itu pernah tahu. Betul apa enggak? Gak boleh bertatoyur. Tatoyur itu apa sih? Rumong sosial, kuatir ketiban napes, takut tertimpa nasib buruk. Itu bisa dengan hari, bisa dengan hewan, bisa dengan tempat. Dengan hewan misalnya, kalau ada burung gagak, oh takut siapa yang mati ini. Ada tikus dibunuh, setelah bunuh tikus ingat suami istrinya hamil tua. Akhirnya kepikiran, gimana ini, istri saya hamil tua, saya kok membunuh tikus. Melang-melang hati ini, khawatir nanti anaknya ada ekornya. Iya, serius itu. Orang Jawa punya keyakinan yang aneh-aneh. Dari ini nek bojone hamil gak oleh mateni kewan, khawatirin nanti akan berefek kepada apa? Itu tatoyur semua. Rasul menyuruh kita membunuh tikus. Kalau tikus bunuh, Rasul yang nyuruh, jadi gak usah khawatir. Cuma ya jangan mendolimi, gak boleh. Bunuh yang bunuh, tapi jangan apa? Maksudnya mendolimi gimana Ustaz? Dalam mendolimi itu tikusnya dikenekno, sikile situ ditarik karo benang. situ benang, oh sentili.
atau digodulinan, nah itu nggak boleh ya. Intinya kalau bunuh yang bunuh, tapi jangan apa? Menyiksa. Itu tatoyur Pak, atau tatoyur dengan dino. Nah, awakmu nek pengen ngedekno oma, mulai bisnis, panen, merek iwak, lelungan, ojo dino Selasa Pon. Napa Mbah? Iku ngono biyen geblake mbah. Ayo nggak boleh. Itu namanya apa tadi? Tatoyur. Ya. Saya pernah akad Pak. Saya pernah akad beli sesuatu. Ya ini barang besar. Sudah mau saya cash. Ngapunten Ustaz mboten sios. Lha napa mboten sios? Niki kula supi istri kula niku hamil. Terus kula niki disanjangi kali tiang sepuh kula nek bojo meteng tuwa iku gak oleh apa? Dodolan. Oh no, menungso zaman modern lho Pak Dadi. Ya Indonesia melawan Thailand pakai dukun ya siku. Modern apa nih? Gak percaya karo Indonesia ya. Ya iki. Jadi pelajaran tauhid tetap eksis sampai hari kiamat. Bukti ini ngono ki Mang. Ini modern, hidup di modern ini pakai apa? Kelenek-kelenek kayak gitu. Nah, intinya tauhid itu udah bener lah wis, gak oleh nglakoni sing kelenek-kelenek ngono Mang, ya. Terus nomor 3, la yastarkum wala yatatayyarun wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Kai, tahu kai ya? Besi dipanaskan terus dinyoskan. Enggak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk nyos itu. Ya, jadi paling enak ya nyos itu. Ya, oh ditempelkan yang enggak ditempel itu nyos ya. Besi dipanaskan terus dinyoskan. Nah, itu enggak boleh, Pak. Nah, itu orang jahiliyah dulu itu kalau ada orang sakit tuh ngambil besi dipanasin terus besinya dinyoskan ke yang bagian luka, itu dilarang sama Nabi, nggak boleh. Nah, nomor 1 tidak bertatoyur, nomor 2 tidak minta diruqyah, nomor 3 tidak berobat dengan kai. 1, 2, 3 intinya yang nomor 4. Semua tadi itu intinya nomor 4. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bertawakal, bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Ya tauhid. Kan gitu kan? Tauhid. Enggak oleh nang dukun, enggak oleh nang ngene ngelakoni kesyirikan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Sapa wonge nekani dukun, takon nang dukun, meskipun enggak percaya, salate 40 dina enggak diterima. Iku nek enggak percaya. Nek percaya tambah gede dosane. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun dan percaya ucapannya dukun, faqad kafara, maka dia telah kafir dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu Al-Qur'an. Hati-hati ya. Oke, kembali ke materi. Ah, itu ya, itu tadi tentang apa tadi? Oh, hisab, tentang hisab. Kembali ke materi inti, hisab. Jadi hisab macamnya ada berapa tadi? 3. Tentang hisab ada 3. Hisab yang mudah, hisab yang sulit, dan tanpa adab, tanpa hisab. Nah, semoga kita yang nomor 3. Nggih. Lah terus setelah hisab ini saya ulangi, tidak ada hadis yang menjelaskan secara runut perinciannya A, B, C, tidak ada. Ini para ulama beristihad. Habis ini, habis ini. Ini istihad para ulama. Karena nggak ada hadis yang apa? Runut satu terus jelentre jadi itu enggak ada. Tapi hadis dikumpulkan para ulama beristihad urutannya tadi. Paham nggih? Jadi mungkin di kitab lain urutannya beda, tidak ada masalah, karena memang itu masalah ijtihadiyah. Nomor selanjutnya adalah al-mizan. Setelah hisab terus mizan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlam nafsun syai'a. Dan akan kami tegakkan timbangan dengan adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang didolimi pada hari kiamat. Gak ada yang terdolimi. Gak ada timbangan akhirat terus wong api diwaraga api gak ono. Nek donya sak kilo asline mek 9 on, ya kan? Akhirat ndak iso. Murni adil. Itu mizan, timbangan apa? Lah, timbangan ini yang ditimbang itu 3 hal. Yang pertama yang ditimbang adalah amalnya.
Yang ditimbang adalah amalnya. Di antara hadisnya berbunyi, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak baik itu luar biasa, Pak. Hanya penting kita ya harus berakhlak. Disebutkan seorang wanita, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi lisannya sering mencelah orang lain. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia ada di neraka. Dan disebutkan seorang wanita yang sedikit sholat sunnahnya, sedikit sedekahnya, sedikit puasa sunnahnya, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia ada di surga. Itu pentingnya husnul khuluq. Dan husnul khuluq artinya apa? Akhlak yang mulia. Dan akhlak yang paling inti adalah akhlak kepada Allah. Tauhid juga maksudnya. Jadi pertama itu amalnya, bagaimana akhlaknya dia. Amalnya yang ditimbang itu. Makanya kata Rasulullah, tidak ada di timbangan amal pada hari kiamat yang lebih berat melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Jadi tauhid juga tetap intinya. Setelah amal, yang ditimbang juga adalah orangnya. Orangnya nanti juga ditimbang. Ya kalau gitu ya kita yuk harus lemu saat mboten ngoten, Pak. Perhatikan ya. Perhatikan hadisnya. Innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki yang gede, perkasa, gagah. Akan tetapi ketika ditimbang ternyata dia tidak setara. Artinya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berapa sih? Wes gak pakai sayap, sikile nyamuk, ndase nyamuk, perute nyamuk, wedele nyamuk, lihat timbangan kabeh gak sampai piro? 0,0000 gitu kan? Betul gak ya? Lah itu yang gede ku nang ditimbang sik luwe gedean berarti napa niku? Sayap itu berarti kono regane blas. Inilah yang dimaksud ya dalam surat Al-Kahfi 105. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi 105, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan sebuah penilaian timbangan baginya pada hari kiamat. Kono nek jare wong Jawa kono ajine. Gak didelok karo Allah Subhanahu wa taala. Kono nilaine. Dalil lain yang menunjukkan bahwa jasad kita juga ditimbang. Diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengambil ranting pohon arok. Pohon arok. Arok itu pohon tumbuhan yang dipakai bersiwak. Jadi sebenarnya siwak itu bukan nama pohon, bukan nama kayu. Kayunya namanya kayu arok. Nah, kayu arok itu mang dipakai siwakan. Paham ya? Jadi jenenge asli apa? Kayu arok dipakai siwak. Nah, asli ini bukan kayu siwak. Siwak emang gak sampe karo kayu LBC, trembesi, telotot tambahan. Jadi siwak itu adalah membersihkan gigi dan mulut. Adapun alatnya monggo. Jadi orang berpasta gigi, sikat dan odolan itu terkategorikan dia sudah bersiwak. Sudah paham ya? Cuman di zaman Nabi dulu siwakannya pakai kayu arok. Nah, oke, kembali ke materi. Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu ngambil ranting apa tadi? Pohon arok. Yang biasanya dijual di depan Masjid Nabawi itu loh, Pak. Di Ampel lah, ya, banyak itu. Nah, itu ketika ngambil ranting atau pohon atau kayu siwak itu kena angin pakaiannya Abdullah bin Mas'ud sehingga tersingkaplah betis beliau. Dan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu apa? Kecil.
Ketika tersingkap dan betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, digeguyu sama sahabat-sahabat yang lain. Ngerti digeguyu? Tertawa para sahabat. Rasulullah mengatakan, apa yang buat kalian tertawa? Ya Rasul, tidakkah engkau melihat betisnya dia yang apa? Kecil. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti pada hari kiamat jika ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Sampean pernah lihat gunung Uhud? Semoga sampean semuanya dan kita semuanya bisa haji dan umrah segera ya Allah, insyaallah, supaya sampean nanti kalau ziarah ke makam Uhud lihat, ini gunung Uhud yang dulu ceritakan Ustaz Fadlan. Itu kedua kakinya Abdul bin Mas'ud yang kecil tuh, kalau ditimbang di mizan lebih berat daripada gunung Uhud yang gede. Itu menunjukkan keutamanya siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang nomor 3 yang ditimbang adalah, ini masih mizan kan, betul ya? Yang ditimbang adalah suhuf, catatan amal. Antum masih ingat nggak hadis tentang hadis bitaqah itu? Ada orang pada hari kiamat ditampilkan atau ditampakkan kepadanya 99 gulungan catatan amal, masih ingat kan? Nggih. Nah, itu kan terus ditimbang itu loh dengan apa? Kartu atau bitaqah yang ada tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ternyata la ilaha illallahnya lebih berat. Berarti yang ditimbang termasuk suhufnya. Oke. Kemudian setelah itu, setelah mizan, ada pembagian catatan amal. Pembagian catatan amal. Jadi amal sampaian dari A sampai Z, nanti sampean akan menerima hasil rapot sampaian masing-masing. Ini dicatatkan dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Adapun orang yang menerima buku catatannya itu dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali ke keluarganya dalam keadaan senang. Dan sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, dan barang siapa yang menerima catatan amalnya melalui dari arah apa? Punggungnya, dari arah belakang, maka dia celaka dan masuk neraka. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya, dan orang yang diberi buku catatannya di sebelah kiri, pakai tangan kiri, maka dia mengatakan, aduhai sekiranya aku tidak menerima buku ini. Saking takutnya nggak berani dia. Semua rekam jejakmu ditulis semuanya. Ya. Nah, itu tentang masalah pembagian catatan amal. Pada hari kiamat nanti para jemaah, saya sampaikan sebuah hadis ini luar biasa ini, perhatikan. An Aisyata annaha dzakaratin nar fabakat. Pernah Aisyah mengingat tentang neraka, kemudian Aisyah menangis. Aisyah menangis ketika mengingat neraka. Maka Rasulullah berkata, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Rasulullah berkata seperti itu, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, dzakartun nara fabakaitu, aku teringat neraka maka aku menangis. Fal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Maka dijawab sama Nabi, perhatikan, ini luar biasa. Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Ada 3 keadaan pada hari kiamat yang manusia akan lupa. Ada 3 keadaan yang mana pada hari kiamat nanti seseorang tidak akan mengingat orang lain. Ada 3 keadaan pada hari kiamat, manusia tidak akan mengingat manusia yang lain.
Nggak akan ingat kekerabatan, teman, nggak ada. Mikir dirinya sendiri. 3 keadaan. Yang pertama, ingdal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yaskulu. Yang pertama adalah ketika dia nunggu ditimbang itu, saking takutnya, gimana timbanganku nanti ini. Kalau nanti timbanganku itu ringan, masuk neraka. Kalau timbangannya itu berat, masuk. Ketakutan orang itu ditimbang, ketakutan. Nggak ingat orang lain, mikir dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ingdal kitab hina yuqal ha umqra'u kitabiyah. Yang kedua, ketika nunggu diberi apa tadi? Catatan amal. Nunggu rapotnya itu. Jangankan pada hari kiamat. Kadang-kadang kita dulu pernah sekolah nerima rapot itu deg-degan, ya enggak? Itu sekolah loh padahal. Nilainya merah, panda, takut kok dimarahi, misalnya lah ya. Ini ketakutan manusia menerima rapotnya pada hari kiamat. Dan nanti akan dikatakan ha umqra'u kitabiyah, ini loh kitabmu, bacaan. Itu ketakutan manusia. Yang ketiga, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Ya. Masih lanjutan nomor 3 ya. Nomor berapa tadi? Masih lanjutan nomor 2 ini berarti. Dia takut kira-kira aku nanti dikasih dari arah kanan, apa dari arah kiri, apa dari wara'a dhahri. Ketakutan manusia, menunggu semua. Dan yang ketiga adalah ingdas sirat. Ketika melalui sirat, jembatan apa? Sirat. Ketakutan manusia. Gak ada yang ingat orang lain. Itu 3 keadaan. Ketika di mizan, ketika menunggu apa tadi? Menerima catatan amal. Yang ketiga ketika sirat. Kemudian setelah itu adalah haud. Manusia akan berbondong-bondong menuju telaga Rasulullah. Rasulullah punya telaga. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Dan bejananya seperti bintang di langit. Ada 2 pancuran talang dari surga, terbuat dari emas dan perak. Barang siapa minum 1 kali minuman, tidak akan dahaga selama-lamanya. Dan semua orang ketakutan, kepanasan, ingin mencari telaga Rasulullah. Seluruh umat Nabi berbondong-bondong ingin masuk ke telaga. Tapi ada umat Nabi yang ditolak, nggak boleh masuk. Ya, ada sebagian umatnya Nabi ditolak, nggak boleh masuk apa? Telaga. Maka dikatakan, maka Rasulullah SAW pengen agar umatnya itu boleh masuk. Ya Rabbi ummati, ya Allah umatku, ya Allah biarkan masuk. Akan tetapi dikatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu nggak tahu apa yang dibikin mereka setelah kematianmu. Kamu nggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal dirimu. Ahli bid'ah nggak bisa dapat syafaat. Terus setelah telaga baru sirat. Ya, ini urutan beda-beda setiap ulama ya. Nah, jembatan sirat ini bagaimana? Tsumma yu'ta bil jisr fayuj'alu baina dhuhrai jahannam. Jadi jembatan sirat ini ditaruh di atas apa? Neraka jahanam. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal jisru? Jembatan itu bagaimana ya Rasulullah? Madhadatun mazillatun alaihi khototif wa kalalib. Itu adalah, terangkan di sini, sirat itu sangat licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengail, kalalib. Kayak kail, tahu kail? Pancing. Besi yang apa? Ada bengkoknya itu loh. Iya, pengail. Itu nanti yang akan menyambar-nyambar setiap orang yang lewat. Ada yang tercabik-cabik. Dan diceritakan bagaimana keadaan manusia berjalan di atas sirat itu. Dikatakan ada yang kalamhil basar, seperti kedipan mata. Orang kedip langsung masuk surga, gak pakai lama. Kedipan mata itu 1 detik atau kurang dari 1 detik?
Kurang dari itu. Coba dan diperhatikan kedipnya. Langsung. Gak usah gini-gini, satu aja. Nah, coba satu. Sudah. Saking cepat. Ya, ada yang seperti kilat. Dan ada yang seperti angin kencang yang berhembus. Ada yang seperti kuda kencang, kuda apa? Kuda pacu yang kencang, kuda yang berlari kencang. Dan ada yang berlari di sirat itu, dan ada yang berjalan, dan ada yang merangkak di sambar-sambar kalalib. Besi-besi yang lancip itu menyambar-nyambar setiap yang lewat. Dan nanti itu orang yang gak pernah sholat, gak punya cahaya, maka dia berhenti karena gak ada cahaya, gelap gulita. Kadang-kadang cahaya ini muncul di ujung kukunya. Kalau ujung kukunya nyala baru dia jalan. Kalau mati nunggu lagi ribuan tahun. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Saking takutnya. Dan ada yang tercabik-cabik dengan kalalib, ada yang terseok-seok, ada yang merangkak berdarah-darah. Dan antum tahu nggak di mana Rasulullah pada waktu itu? Di mana Rasulullah ketika umatnya nyebrang itu? Rasulullah di mana? Rasulullah di ujung sirat. Dan Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, salim, ya Allah, umatku selamatkan ya Allah. Rasulullah menggunakan syafaatnya itu, selamatkan ya Allah, gitu. Saking sayangnya Rasulullah. Akhirnya umatnya Nabi semuanya nyeberangi sirat. Lah, setelah sirat masih ada satu fase sebelum surga dan neraka itu. Sebelum surga, yaitu apa? Kontoroh. Kontor itu jisr, ya jembatan. Tapi bukan yang apa? Bukan yang sirat. Lah kontoroh ini disitulah terjadi kisos. Tak bisa masuk surga sebelum orang itu dibersihkan dari semua bentuk kedoliman. Paham? Sampai-sampai hewan yang mati tertanduk itu nanti di kontoro ini, hewan yang mati tertanduk itu akan diberi hak kisos untuk menanduk hewan yang menanduknya. Jadi nggak boleh ada orang dolim masuk surga, nggak bisa. Harus dibersihkan semua itu di situ. Paham ya? Nah, akhirnya orang ini baru masuk surga. Itu pun masuk surga masih ada prosesnya. Siapa yang masuk surga pertama kali dan siapa yang membuka pintu surga? Rasulullah SAW. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Seluruh syafaat-syafaat sudah, syafaat malaikat, syafaat anak soleh, syafaat rasul, syafaat puasa, syafaat Al-Quran sudah selesai semuanya. Seluruh prahara-prahara akhir zaman sudah dilalui. Prosesnya padang mahsyar, hisab, mizan, telaga, sirat sudah dilalui semuanya. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Sehingga ahli neraka putus asa, sudah nggak ada harapan lagi, sudah selesai semuanya. Mereka ketakutan, mereka mengira diri mereka pasti binasa dan sudah putus asa. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang hanyalah syafaatku. Sudah selesai semuanya. Allah mengatakan baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Syafaatnya Allah sendiri langsung ini. Maka Allah mengambil penghuni neraka dengan satu genggamannya. Dan genggaman Allah tidak sama dengan genggaman kita, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Maka diambillah penghuni neraka dengan satu genggaman. Qad umtuhisu, mereka sudah jadi arang, remuk, perang di cara wong Jawa. Ngerti perang? Gosong. Umtuhisu, jadi arang. Terus Allah letakkan manusia yang sangat banyak itu di sungai yang ada di mulut surga. Jadi ada sungai di surga itu. Orang yang sudah jadi arang tadi itu ditaruh di sungai. Ini namanya Nahrul Haya, air kehidupan atau sungai kehidupan. Maka orang ini tumbuh jadi pribadi-pribadi baru, manusia dengan wujud yang baru, ganteng-ganteng, ayu-ayu, seperti kemilauan permata. Hidup lagi mereka ini.
ayu-ayu, ganteng-ganteng. Karena orang jelek haram masuk surga. Gitu? Gak ono wong elek mlebu surga. Makanya tinggu wanteng no kabeh sih. Setelah itu disestempel di leher-leher mereka, kasih stempel. Sesudah itu dikatakan kepada mereka, masuklah kalian semuanya ke surga. Rombongan terakhir masuk surga ini. Rombongan terakhir ditolong Allah masuk surga. Maka ahli surga melihat keadaan itu. Ahli surga mengatakan, haula'i utaqa'ur rahman. Lihatlah mereka ini, orang-orang yang dibebaskan ar-Rahman Allah dari api neraka. Lihatlah mereka. Bi ghairi amalin amilu wa bi ghairi khairin qaddamu. Tanpa amal soleh yang mereka lakukan, tanpa amal kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka tidak pernah mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolong sama saking welasnya Allah. Allah itu dagang sama kita, dan barang dagangannya Allah itu mahal. Tetapi Allah pemilik barang tersebut adalah zat yang pemurah. Maka Allah kasih surga, dikasih surga. Nah itu ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan bagi kita untuk beramal soleh, bisa berbekal untuk akhirat kita, dan semoga Allah mudahkan kita di saat hari akhirat datang nanti, dan semoga kita yang hadir di sini semuanya diberi oleh Allah anugerah dan menjadi para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan gak usah ada tanya jawab ya. Sudah malam ini ya. Sudah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.